Hai guys, welcome back to my YouTube channel dengan aku Nita. Hai, terima kasih buat kalian yang udah lama subscribe aku. Kali ini aku tuh cuman pengen ngobrol-ngobrol santai aja ya sambil ngobrolin. Aku tuh kemarin sempat nanya ke teman-teman, apa sih yang membuat kalian itu subscribe channel aku gitu kan. Bahkan setahun lalu waktu subscriber aku tuh cuman 100 orang, itu kayak kemudian tahun ini tuh udah 4.500 something gitu kan. Nah itu tuh yang kayak apa ya, aku tuh cukup tidak menyangka gitu ya dalam 1 tahun aku bisa dapat subscriber sebanyak itu. Padahal ketika aku bikin YouTube channel itu tuh aku lagi gabut banget gara-gara corona gitu guys. Kalian juga banyak yang nge-DM aku nanya-nanya tentang kucing. But it's fine, sejauh aku tuh bisa jawab dan sejauh tidak mengurangi esensial dari hal-hal yang memang harus kamu tanyakan ke dokter hewan, aku pasti jawab. Hello everyone, welcome back to my YouTube channel dengan aku Nita. Buat kamu yang baru banget masuk ke channel ini, hai, kenalin, nama aku Nita. Aku adalah makeup artist dan juga cat lovers. Kalau kamu interest dengan hal-hal berbau beauty, makeup dan juga kucing, so make sure kamu subscribe ke channel ini, like, comment, and share video ini ke semua sosial media yang kamu punya. Dan jangan lupa follow aku di TikTok Kucing Batak Official dan juga di Instagram aku di Makeup by Nita. Jangan lupa dukung aku terus supaya aku makin semangat bikin video review yang kalian nanti-nantikan. By the way guys, di TikTok Kucing Batak Official kamu akan mendapatkan banyak review-review aku secara resume, secara singkat, dan pastinya bermanfaat. Kalian yang pengen info-info yang menarik tentang kucing bisa follow aku di Kucing Batak Official. Dan juga aku punya TikTok di Muahid Surabaya, dimana aku sering banget nge-review palet-palet eyeshadow yang juga kalian suka, dan juga nge-review produk-produk skincare yang lagi hype saat ini. So jangan lupa kalau kamu punya TikTok, follow aku di Kucing Batak Official dan juga Muahid Surabaya. Aku punya Instagram baru yaitu Nita Review, dimana di situ kalian akan ngedapetin resume review-review aku yang ada di YouTube dari platform Instagram. Buat kalian yang nggak terlalu pengen ngeliat YouTube yang panjang, kalian bisa baca resumenya dari Instagram caption. Caranya kalau kalian pengen tahu aku udah nge-review apa, itu kalian pakai hashtag kucing batak produk atau Nita Review produk. Jadi contohnya kalau misalkan kalian pengen tahu review aku tentang Pro Plan Kitten, kalian cari hashtag kucing batak Pro Plan Kitten atau Nita Review Pro Plan Kitten. Oke, thank you for watching dan jangan lupa dukung aku terus ya. See you. Nah, ini pertama aku pengen ngebacain dari Alif Udin. Jadi alasan dia subscribe channel ini itu awalnya suka cari produk makanan yang bagus buat kucing aku. Maklum baru pertama ada kucing. Muncullah channel kakak, seketika langsung tertarik sama konten kakak mengenai makanan kucing yang menurut aku lengkap. Dan juga hampir semua komenan pertanyaan yang ada di channel kakak mesti kakak jawab. Jadi makin suka sama channel kakak. Sukses terus ya. Nah, aduh thank you banget ya buat kamu yang udah kasih aku feedback seperti itu. Ya pada dasarnya memang sejauh aku tuh bisa ngejawab dan memang lagi ada waktu gitu ya buat ngejawab. Dan kadang-kadang itu aku kayak milihin gitu loh komen mana yang aku tuh perlu urgent jawab. Misalkan nih contohnya tiba-tiba ada yang mencret gitu loh. Pastinya aku prioritaskan untuk jawab daripada misalkan nanya rekomendasi makanan A gitu. Kemudian yang kedua itu dari Josie. Kalau nggak salah pas battle kandungan RC sama Pro Plan itu. Jadi dia itu mensubscribe aku ketika dia lihat battle antara RC dan Pro Plan. Ya emang sih video itu tuh kayak apa ya, algoritmanya itu naik banget gitu loh dari video itu. Dan bahkan di video itu tuh sampai banyak banget blog atau TikTok atau pokoknya platform-platform lain lah itu yang membuat konten yang sama persis tapi tidak ada kreditku di situ. Jadi bukan mengambil videoku kemudian dimasukkan ke videonya gitu ya, tapi mengambil isi kontennya persis kalimat-kalimat yang di
utarakan tapi tidak menyertakan informasi dari aku. But it's fine sih sebenarnya. Memang ketika kita hidup dalam dunia sosial media itu sangat wajar kalau konten kita diambil sama orang atau mungkin orang tersebut terinspirasi. Tapi kalau misalkan terinspirasi masih oke-oke aja lah. Tapi kalau misalkan kita ngeplok banget gitu ya, itu tuh sebenarnya nggak bagus sih. Nah, konten kreator yang misalkan karyanya dijiplak itu justru seharusnya bukan marah-marah ya kalau menurut aku ya. Justru dia, oh berarti saya ini cukup kreatif sehingga konten saya dijiplak. So, kita harus yakin bahwa kita bisa lebih kreatif lagi, membuat konten yang lebih bagus lagi, yang bervariasi lagi gitu. Kemudian Irma, review kakak sangat jelas dan mudah dimengerti. Banyak channel lain yang mereview makanan tapi masih agak sulit bisa dimengerti. Kemudian dari Pempek, awalnya karena baru aja adopsi kucing jadi mau nyari info tentang perkucingan. Lah ketemulah channel ini, buat aku ngebantu banget konten-kontennya untuk pemula seperti saya. Nah, aku tuh kadang-kadang heran juga ya. Sebenarnya konten aku itu apakah cocok ya buat pemula ya? Karena kan kadang-kadang aku tuh membicarakan bahan-bahan makanan. Jadi apa ya, kadang-kadang aku tuh membicarakan bahan makanan karena aku tuh penikmat skincare ya. Jadi beberapa kandungan formula-formula itu aku tuh tidak awam-awam banget gitu lah. Apalagi aku punya keluarga yang bergerak di bidang farmasi dan kedokteran. Jadi kayak aku tuh kadang-kadang bahkan aku tuh bisa beli obat ya, obat yang termasuk keras tanpa harus resep dokter gitu loh. Kemudian dari Alan Maulana, pertimbangan buat yang mau ganti makanan atau penasaran sama makanan kucing yang mau dibeli. Nah guys, ini tuh awal ketertarikanku sama makanan itu adalah dari orang-orang pet shop gitu loh. Jadi orang-orang pet shop tuh sangat berharga banget sih, sangat memiliki sebuah kontribusi yang tinggi dalam channel ini karena banyak banget hal-hal kritis yang bisa didapetin dari orang-orang pet shop. Kedua, dari distributor makanannya sendiri. Jadi sering banget di pet shop aku ketemu sama orang-orang distributor makanan gitu ya. Jadi aku kayak sering kritisin, emang ini beneran bagus, emang ini gini. Jadi ada yang klaimnya apa. Nah itu aku cari tahu lagi, emang kandungan apa yang bisa bikin kayak gitu. Nah sebenarnya jujur pertama kali itu aku tuh ngeh sama kandungan makanan itu ketika aku tuh ke pet shop namanya Asuko Pet Shop. Jadi Asuko Pet Shop itu ada bapak-bapaknya itu di pet shopnya itu susu itu om ya. Jadi dia itu yang ngasih tahu gitu kandungan-kandungan makanan ini tuh banyak tepungnya, ini tuh gini sampai dia itu kan sudah berumur ya. Jadi dia itu sampai ngeliatin kandungan makanan waktu itu Blackwood ya. Sampai dia tuh pakai kaca pembesar. Jadi itu kayak oh my god, se-effort itu ya. Emang kita tuh kalau untuk anabul itu emang harus melihat bahan makanan gitu loh. Dan aku tidak men-state bahwa bahan makanan yang bagus tuh hanya untuk makanan yang mahal. No, karena makanan yang murah pun itu kalian harus cari yang the best dengan harga 20.000 gitu ya. Di tempat lain, di merek lain kamu bisa dapetin chicken meal atau tuna meal. Tapi di banyak merek yang lain yang beredar di pasaran itu justru kandungan pertamanya itu adalah grain gitu. Which is ya nggak masalah sih, grain sebenarnya juga bikin gemuk sih. Cuman kayak ada beberapa aliran gitu loh. Ada orang yang aliran itu menggemukkan kucing, ada orang yang alirannya itu yang penting nutrisinya bagus. Saya nggak peduli kucing saya gemuk atau enggak, yang penting apa yang dia makan itu adalah apa yang emang dibutuhkan sebagai seekor karnivora gitu. Meskipun memang kalau karnivora ya nggak makan kibel ya. Kemudian kalau channel ini nggak clickbait, jadi aku subscribe dan aku paling suka channel ini karena nge-reviewnya dalam banget. Sampai bedah komposisi yang awalnya aku nggak begitu peduli sama komposisi, tapi setelah tahu channel ini akhirnya jadi tahu bahwa bedah komposisi itu penting. Emang banyak yang clickbait ya di luar sana ya. Kemudian It's Lumabri, alasan subscribe channel Kanita karena penjelasannya keren banget, kemudian reviewnya jelas dan terniat, terus kucingnya lucu-lucu. Masa sih kucing aku lucu-lucu? Terus Kanita ini keren, serba bisa, makeup bisa, hal-hal perkucingan bisa. Kanita juga nggak pelit ilmu, keren. Banyak tips-tips berguna dari channel ini. Makasih ya. Oh iya, kamu juga punya YouTube channel ya. Semoga YouTube channelnya juga berkembang dan bisa jadi konten-konten yang bermanfaat buat orang-orang lain.
Nah kemudian terakhir dari Roro Siwi, jadi berawal dari interest yang sama yaitu makeup dan anabul. Pertama kali saya lihat vlognya Mbak Nita, jujur selalu mendengarkan terkait perawatan anabul. Saya kerap memperhatikan makeup yang dipakai, bulu mata yang selalu cetar, pemilihan warna eyeshadow yang match dengan blush, highlighter yang gak terlihat too much dengan bentuk wajah Kak Nita. Dan setelah saya sadar bahwa mominya Unyil dan Unyil adalah Mua, jadi kayak kepo ke IG-nya karena saya nggak mainan TikTok. Di sana saya menemukan hasil riasan yang paripurna, ya ampun panjang guys, kalian baca aja di sini ya. But anyway, makasih banyak buat Mbak Roro Siwi karena udah mengapresiat konten-konten yang ada pada YouTube aku. Jadi nggak cuma konten kucing, tapi juga konten makeup, konten skincare. Karena memang itu adalah 3 hal yang memang akan aku build up di channel ini. Jadi nggak cuma soal kucing aja, karena memang interest aku tuh banyak ya. Karena kan apa ya, aku tuh kalau dalam contohnya pekerjaan aja lah ya, aku tuh orangnya generalis, jadi bukan spesialis. Jadi aku tuh suka melakukan sesuatu itu yang bermacam-macam gitu loh. Karena gini, menurut aku kalau kita bisa memiliki kemampuan yang macam-macam ya, itu otak kita itu akan terbiasa membaca sebuah sistem, menganalisa sebuah pattern gitu atau pola gitu ya, dibanding kalau misalkan kita spesialis gitu. Misalkan kalian analis terus, kemudian bisnis terus gitu. Menurut aku ada sisi positifnya menjadi generalis, ada sisi negatifnya juga. Tapi juga sebagai spesialis itu ada sisi positifnya juga, yang mana memang spesialis itu banyak dicari. Ibaratnya lah ya, kalau dokter juga kan kebanyakan orang nyarinya langsung dokter spesialis ya dibandingkan dokter umum. Tapi jangan salah, dokter umum pun juga banyak belajar hal-hal baru sebelum dia menentukan dia akan mau spesialis yang mana. So kalau begitu, makasih banyak buat kalian yang udah komen di sini. Aku appreciate banget. Semoga kalian gak bosen sama konten-konten yang ada di sini ya. See you on the next video. Bye bye.